面那些阵法，还有下手都还没完。要不陛下身后诸多故事，越发觉得此地诡异。窥之术。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli dan yang lainnya masih berada di depan menara. Saat itu Huyue berkata bahwa menara ini tercampur dengan bahan pemurnian berharga. Bahkan harganya lebih tinggi dari 6.000 batu spiritual. Mendengar perkataan itu membuat Presidi sangat kesal. Karena menurutnya Huyue hanya berbicara tentang uang saja. Padahal menara ini bukan hanya sekedar berharga, tetapi memiliki fungsi untuk memblokir kebocoran energi spiritual. Tak hanya itu saja, bahkan di bawahnya mungkin ada sesuatu yang luar biasa. Dan Jin King mengatakan jika sekarang peluang dan bahaya sama-sama seimbang, sehingga kita harus memutuskan untuk pergi melanjutkan ataupun tetap sampai di sini saja. Jianming mulai berbicara bahwa ini merupakan kesempatan yang langka. Sekalipun kalian setuju, tetap akan sulit menghindari bahaya. Dan ia memutuskan tetap tak akan mundur. Kemudian Jin King bertanya pada Hanli, apakah pendapatmu kali ini? Namun Hanli masih berpikir jika senjata miliknya khusus mengalahkan para monster. Lagi pula di sini ada Kuhun dan juga yang lainnya. Sehingga yang paling buruk mungkin kita akan dibuat kabur lagi. Setelah berpikir sejenak, Hanli memutuskan jika ia ingin melihat kesempatan ini. Tetapi ia lagi-lagi berkata bahwa diriku tak pandai bertarung. Sehingga hal itu membuat Huyue sangat kesal. Padahal sebelumnya Hanli berhasil membantai kultivator kuno. Huyue juga merasa tak nyaman terhadap serangga milik Hanli, sedangkan Jin King memutuskan untuk ikut pergi juga. Lagi pula, mereka semua memiliki niat yang sama untuk mencari harta karun. Lalu Presidi menjelaskan bahwa menara ini memiliki beberapa batasan, dan jika diserang menggunakan energi spiritual, maka akan mendapatkan serangan balik. Tetapi untuk mengatasi jebakan ini, maka harus membutuhkan orang yang kuat untuk memutar beberapa kali agar menaranya bisa bekerja. Jin King yang mendengarnya justru merasa khawatir karena menara ini sepertinya sangat berat. Apalagi dengan kekuatan kita sekarang pasti tak akan mampu, sehingga hanya orang yang memiliki fisik terkuatlah yang dapat melakukannya. Di saat semua orang mulai kebingungan, tiba-tiba Hanli menyuruh Kuhun untuk maju, dan Kuhun pun segera menggunakan kekuatannya untuk memutar menara tersebut. Bahkan kini mereka semua tak percaya jika tubuh Kuhun sangatlah kuat. Setelah beberapa waktu, kini menara itu mulai bekerja dan memancarkan cahaya ke menara lainnya. Bahkan hal itu membuat susunan formasi juga berhasil dihilangkan. Dan Kuhun mengambil salah satu dari menara tersebut. Kemudian mereka semua mulai maju untuk melihat ruang bawah tanah. Tetapi Huyue berkata bahwa aku akan masuk lebih dulu. Sedangkan Presidi mengingatkan agar Hanli berhati-hati. Setelah kepergian mereka, Hanli menyadari bahwa gulungan burung pemakan iblis sedang bereaksi. Dan sepertinya ada sesuatu di ruang bawah tanah yang terasa sangat jahat. Hanli berpikir apakah ia harus meninggalkan Kuhun di luar untuk berjaga-jaga.
namun ia mengurungkan niatnya itu, sehingga mereka berdua langsung terjun menuju ke ruang bawah tanah. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Han Li memeriksa kondisi sekitar dan ia bertanya-tanya mengapa para tengkorak di sini seperti saling membunuh. Tak lama kemudian, ia pun segera pergi untuk bergabung dengan yang lainnya. Sesampainya di sana, Han Li mendapati bahwa Presidi sedang bertengkar dengan Hu Yue, yang ternyata mereka berdua tengah memperebutkan bunga teratai. Bahkan saat itu Hu Yue sampai menodongkan pisaunya ke arah Presidi. Melihat kedatangan Han Li, Hu Yue juga tak segan-segan langsung mengancamnya. Dan Han Li menyadari jika sepertinya ada yang tak beres dengan mereka, karena tindakan mereka bagaikan orang yang sedang kesurupan. Tak mau banyak berpikir, Han Li segera menganalisa kondisi di sekitar tempat itu. Dan benar saja, ia menyadari jika tanaman teratai mengeluarkan efek yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang. Sehingga saat itu juga, Han Li menggunakan jimat angin untuk menyapu bersih udara di sana. Setelah udara berhasil dibersihkan, kini mereka semua saling meminta maaf satu sama lain. Bahkan Hu Yue merasa malu terhadap Presidi karena sudah mengancamnya. Begitu pula dengan Jian Ming yang kebingungan karena sejak kapan dirinya telah dirasuki. Tak berselang lama, Jin King datang dan bertanya-tanya apakah yang terjadi sebenarnya. Han Li memberitahu bahwa sebelumnya bunga teratai ini seakan menghipnotis orang yang menghirup aromanya, sehingga orang yang terkena efeknya akan kehilangan kewarasan. Mendengar penjelasan itu, Jin King pun sangat berterima kasih pada Han Li, karena jika Han Li tidak hadir, mungkin ini semua akan berakhir dengan buruk. Dan Jin King juga mengusulkan agar kita segera mengambil bunga teratai tersebut. 不易察觉的气息未受到影响，今日怕是不好收场。老道，一时性情大变。 Jin King berkata bahwa menurut rumor, orang yang memakan teratai ini tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Bahkan para kultivator yang mengalami kesulitan bisa menerobos dengan mudah. Sehingga menurutnya ini adalah harta yang lebih berharga dari apapun. Walaupun begitu, Jian Ming mengingatkan jika terdapat harta yang berharga, pastilah ada makhluk yang menjaganya. Sehingga ia khawatir jika genangan air di sini sangat berbahaya. Tetapi Presidi menganggap bahwa semua formasi yang dibuat adalah untuk menyembunyikan aroma dari teratai tersebut. Sementara itu, Hu Yue mengatakan, jika tak melihatnya sendiri, aku tak akan percaya bahwa ada hal seperti itu di dunia ini. Sehingga kalau kalian khawatir tentang penjualannya, maka lebih baik dilelangkan saja. Berbeda dengan Han Li yang memberitahu jika ada yang aneh dengan tengkorak di tempat ini. Namun Hu Yue tak terlalu memperdulikannya. Lagi pula sepanjang perjalanan, kita telah melewati banyak bahaya. Han Li berpikir mengapa tengkorak itu mati tepat di pinggir kolam. Jin King menjawab mungkin orang ini terluka dan meninggal sebelum mengambil bunga teratai. Tetapi Jian Ming mengingatkan agar mereka berhati-hati saat memetiknya, karena kesalahan sedikit saja dapat membawa resiko yang sangat besar. 恐怕这池水也有些门道，这七霞莲还是早早采撷了。 世间还真有这东西啊！ 防止这七霞莲的灵气外泄， 不知是何道理。 Setelah berdiskusi, akhirnya Presidi menyiapkan formasi untuk berjaga-jaga. Sedangkan Jin King juga sudah memeriksa bahwa kondisi sekitar masih aman. Sehingga Hu Yue sangat senang karena dirinya sekarang sudah benar-benar siap. Sebelum bergerak, Han Li mengingatkan sekali lagi agar mereka berhati-hati dan jangan salahkan dirinya jika terjadi sesuatu. Karena bagaimanapun juga, Han Li telah mengingatkan mereka semua. Jian Ming memberitahu bahwa teratai ini hanya bisa dipetik oleh tangan saja.
Dan aku sendiri sudah cukup berpengalaman dalam bidang tumbuhan obat. Sehingga Jianming memutuskan untuk memetik bunga teratai itu. 小心驶得万年船。这下可是准备完全了，摘下才能保全。此物天生与人亲近。Jianming segera mendekati bunga teratai itu secara perlahan. Tapi saat menarik dengan 2 jari, rupanya ia masih tak bisa. Sehingga ia segera menambahkan kekuatannya untuk menarik lagi. Setelah mencobanya, ternyata ia kebingungan mengapa akar teratai ini begitu kuat. Sedangkan Hu Yue menyuruhnya untuk langsung cabut saja karena akan mengurangi efektivitasnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Jianming langsung menarik dengan kedua tangannya. Namun hal itu masih tidak berhasil. Sementara Han Li mengamati tengkorak yang ada di sana. Dan ia secara tiba-tiba segera menyuruh Jianming untuk menghindar. Dan benar saja kini tubuh Jianming ditarik tenggelam ke dalam air. Sontak hal itu membuat Jin King langsung menariknya kembali. Tapi apalah daya, Jin King justru malah terpental dari tempat tersebut. Setelah Jianming tewas di dalam air, hal itu membuat Presidi merasa bersalah. Karena sebelumnya ia sudah memeriksa tak ada yang aneh dengan air ini. Tetapi Han Li berkata bahwa saat itu dan sekarang adalah 2 hal yang berbeda. Lagi pula wajar saja jika racun tersebut bereaksi kembali. Presidi kini curiga terhadap Hu Yue. Karena sebelumnya dia adalah orang yang paling agresif dengan bunga teratai. Sehingga mungkin saja Hu Yue memiliki niat jahat kepada Jianming. Di saat situasi mulai memanas, Jin King mengingatkan agar Presidi jangan bertindak terlalu jauh. Meskipun Hu Yue kebingungan, tapi ia bisa menjamin jika dirinya bukanlah orang jahat. Kemudian Han Li menjelaskan bahwa semua kejadian ini tak ada kaitannya dengan kita semua. Karena pelaku yang sebenarnya masih ada di dalam air. Sehingga Hu Yue pun segera maju dan melancarkan serangan. Di saat serangan terus dilancarkan, secara tiba-tiba muncul monster ular dari dalam air. Yang ternyata bunga teratai itu tepat berada di atas kepalanya. Bahkan mereka semua terkejut karena ular mahkota iblis merupakan monster tingkat 6. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Han Li dan yang lainnya sedang melawan monster ular tersebut. Tapi secara tiba-tiba muncul sesosok arwah gentayangan yang langsung menyerang Hu Yue. Bahkan hal itu juga membuat Jin King menjadi sangat marah. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.